Ceritanya itu di era Jokowi itu bangsat semuanya. Saya, udahlah ijazah bapak saya kalian perkarakan, sekarang ijazah saya. Saya mau hentikan ini, berkelas banget. Tunjukkan. Ini loh ijazah saya. Tunjukkan. Saya cium pantatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Tidak untuk ditonton termul, begitulah judul berita yang diangkat oleh situs portal islam.id. Pangi Sarwi Caniago adalah seorang pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei Foxpol Center Research and Consulting. Di podcast Madilog YouTube Forum Keadilan TV, Pangi mengomentari kasus ijazah Jokowi dan Gibran. Ceritanya itu di era Jokowi itu bangsat semuanya. Jadi ini simbol masalahnya itu ada pada Jokowinya. Kalau menurut saya, apalagi sebagai beliau mantan presiden, nggak ada negarawan sih menurut saya. Apa sih bangganya mentersangkakan orang, menzolimi orang kayak gitu. Kalau Jokowi dan Gibran mau tunjukkan ijazahnya, saya cium pantatnya, kata Pangi. Mari kita simak videonya berikut ini. Ceritanya itu di era Jokowi itu bangsat semuanya. Saya, udahlah ijazah bapak saya kalian perkarakan, sekarang ijazah saya. Saya mau hentikan ini, berkelas banget. Tunjukkan. Ini loh ijazah saya. Tunjukkan. Saya cium pantatnya. Jadi ini simbol masalahnya itu ada pada Jokowinya, ya kan? Kalau menurut saya, apalagi sebagai beliau mantan presiden kan, tidak ada negarawan sih menurut saya. Apa sih bangganya mentersangkakan orang, menzolimi orang kayak begitu? Orang-orang ini kan setuju ditersangkakan, dimasukin penjara, mereka bahagia aja. Tapi minta aslinya hari ini, supaya nggak bertambah korban. Ya, bahwa penetapan tersangka Risuri CS dan ini the power of kepepet dan kondisi yang tersulit gitu. Karena barangnya nggak ada yang aslinya dilihatin, tapi orang udah ditersangkakan. Hanya bermodalan tim ahli lah, orang-orang pintar lah katanya, begitu diundang kan. Nah, yang menurut saya ini sudah kepanikan yang luar biasa. Nah, ada masalah baru sebenarnya. Jadi masalah Jokowi itu udah selesai. Ini masalah Gibrannya. Masalah ijazah anaknya. Ya. Nah, itu kan harusnya segera juga dipadamkan supaya nggak ada korban. Gibran perlihatkan. Buka semuanya. Ini kan Gen Z milenial kita itu, Pak Margi, senang dengan transparan. Dan orang di mana-mana kalau ngoyo, ngotot, pasti ada maunya. Nah, Kapolri ini mau ngapain hari ini? Kapolda ini mau ngapain? Udah jelas di dunia nggak ada, saya pernah bilang 2 bulan, 6 bulan yang lalu, nggak ada di dunia ijazah itu ngurus Kapolri. Ada di dunia, coba cari dunia lain, hanya PT UN yang ngurus di pengadilan. Kapan dia harus untuk pembuktiannya? Iya. Kapan? Kalau orang udah ngotot, ngoyo, pasti ada maunya, ada kepentingan apa ini? Kan itu membuat orang marah sama kepolisian hari ini. Marah banget. Harusnya Gibran sebagai wakil presiden merasa terhormat, ya kan? Punya wibawa, mengangkat harkat martabat, nggak mau peristiwa ayahnya terjadi pada dirinya. Perlihatkan saja. Saya kalau diminta ijazah saya, ada semua sekarang. Ijazah TK saya pun ada, ya kan? Ya. Apalagi dia sebagai wakil presiden. Punya publik, dia tuh diwakafkan oleh rakyat Indonesia menjadi wakil presiden. Dia bukan miliknya keluarga Solo. Ya harusnya itu dilakukan. Tapi kalau ini 11-12 dengan bapaknya, hal yang sama pasti akan dilakukan juga. Dugaan saya begitu. Menurut Anda ada yang ditutupi? Ya ditutupi juga. Kalau benar, ngapain takut sih? Nggak ada di dunia ini orang takut kalau benar. Dibawa aja ijazahnya, dibuktikan di pengadilan, udah. Ngapain harus? Kenapa Jokowi harus ke Kapolri, harus ke Kapolda? Itu. Kenapa mereka sampai harus turun tangan? Udah. Nggak tahu itu kenapa Partai Coklat harus turun tangan segitunya gitu. Saya nggak tahu. Nanti saya dianggap penghasutan juga. Tapi makanya saya bilang bisa saja saya nggak waras, atau memang kita nggak waras semua sekarang dengan kondisi sakit jiwa semua kita hari. Saya sebagai orang Sumatera Barat malu saya dengan tokoh-tokoh ini, Tan Malaka, Natsir, ya Syahrir. Ini negara sakit jiwa menurut mereka. Pasti kalau mereka hidup ini sakit jiwa. Hanya melihatkan ijazah aja nggak mau orang. Tapi mau mentersangkakan orang gitu loh. Apa yang dilakukan Prabowo hari ini itu sebenarnya ada angin segar juga, ya kan, dalam konteks bagaimana beliau hari ini menghapus BPJS, tunggakan BPJS yang diputihkan. Yang sebelumnya ceritanya itu di era Jokowi itu bangsat semuanya. BPJS naik terus naik ceritanya. Rugi BPJS. Ini mau diputihkan. Ini kan kita puji ini yang begini. Ini pro rakyat. Karena rakyat memang nggak sanggup bayar iuran maka diputihkan.
Nah, nggak ada duit untuk bayar itu, untuk makan aja susah, apalagi bayar uang iuran BPJS-nya. Dugaan saya Prabowo nggak akan ikut lagi. Terkait ijazah Gibran ini. Pasti dia, dugaan saya, ini bisa ya bisa tidak ya. Ini kan dugaan saya. Dia akan lepas tangan. Udah nggak mau ngurus gitu lagi, nggak mau bantu lah. Gitu. Makanya memang deg-degan juga kalau memang ini terjadi. Tetapi kalau ini memang asli, nggak ada masalah, kan Gibran harusnya sudah mulai percaya diri kan. Saya nggak mau mentersangkakan kalian lagi. Saya nggak mau ada korban lagi. Saya nggak mau seperti peristiwa bapak saya mentersangkakan banyak orang yang terlibat. Ini loh ijazah SMA saya, ini loh ijazah saya yang kemarin yang kalian gugat. Ini asli semua. Selesai kok ini. Statement. Makanya malu kita punya Soekarno-Hatta, punya Hatta. Itu 45 tahun yang tahun 1945. Punya Hatta gitu. Ya, punya Gibran yang nggak ada statement, hanya diam, hanya seperti itu. Makanya kalau mengangkat putra mahkota, kalau punya level confidence yang bagus, punya kapasitas, punya kompetensi, tidak ada masalah juga kan? Kan dia tarung juga, ikut pilkada. Tapi kalau begini kondisinya, menyelesaikan soal ijazahnya saja, nggak bisa pakai lagi menyelesaikan masalah rakyat. Baik. Kalau dia ingin bilang, saya nggak mau Indonesia ini gaduh, ya kan? Saya ingin menjadi kepastian di depan hukum. Saya ingin di negara ini, saya nggak ingin malu negara lain melihat bangsa saya. Udahlah ijazah bapak saya kalian perkarakan, sekarang ijazah saya. Saya mau hentikan ini, berkelas banget. Tunjukkan. Ini loh ijazah saya. Tunjukkan. Saya cium pantatnya. Ya kan? Itu akan terjadi menurut Anda? Ya, ini harus dikoreksi lagi pantat yang mananya nih kan. Ya artinya karena kita cintanya bangsa ini gitu. Ya, Kita nggak mau gaduh jilid dua kan ini Gibran mau dibuat gejat. Udahlah Jokowi. Terakhir. Karena udah semakin muak nih nanti ya. Itu akan dilakukan Gibran nggak? Menunjukkan ijazahnya? Harusnya. Nggak menurut udah? Nggak tahu. Bisa iya bisa tidak. Oke. Nah tapi kalau itu dilakukan kita hormat sama beliau bahwa ternyata beliau beda dengan bapaknya. Kalau tidak? Kalau tidak berarti sama saja. Sahabat sekalian, pernyataan Pangi Sarwi Caniago ini menunjukkan betapa seriusnya krisis etika dan kepercayaan publik terhadap kekuasaan. Kritiknya bukan sekedar soal ijazah, tapi tentang watak kepemimpinan dan tanggung jawab moral seorang mantan presiden beserta keluarganya. Saat kejelasan tak kunjung diberikan, kegaduhan pun terus membesar. Selebihnya, publik menilai sendiri. Demikianlah informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.